Udah mulai ini ibu hamil Niki sampun pernah ikut yang bulan-bulan belum nanti lagi pertama lagi karena baru makin semua yang hadir pada hari ini yang mulai lagi ke kegiatan yang pertama. Sebelumnya yang ucapkan selamat pagi pada ibu hamil yang sudah berpartisipasi hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Sebelumnya yang aturkan pernah dari umat ibu kader juga karena Niki ibu hamil baru semuanya yang mulai dengan kegiatan mengulang kembali. Jadi kegiatan sebenarnya itu kegiatan sudah yang ketiga kali ini Februari, Maret, April. Jadi karena baru pertama yang mulai. Sebelumnya perkenalkan yang dari Puskesmas bertugas di ruang kaya. Kalau ibu-ibu sudah KNC terpadu salah ke Puskesmas mungkin bertemu sarang tiang atau karena tiang seringan keluar juga bertemu sarang teman-teman. Ibu-ibu yang hadir Niki sudah pernah mendengar atau mungkin mengikuti kelas ibu hamil, sudah pernah mendengar belum di tempat periksa, mungkin di dokter, di bidang belum pernah belum deh. Kalau belum sama sekali yang sampaikan kegiatan ini adalah kegiatan kelas ibu hamil khusus untuk ibu-ibu hamil Nah, kita anggap sudah merupakan 5 orang kadernya hamil 5 orang sudah kita anggap kelas ibu hamil walaupun anggotanya maksimal 10 orang tujuan kelas ibu hamil Nike adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu meningkatkan keterampilan ibu-ibu dari masa perawatan kehamilan perencanaan persalinan mengetahui penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kehamilan dan cara mengatasinya, kemudian perawatan ibu nifas serta perawatan bayi baru lahir. Ini tujuannya diadakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu merupakan program pemerintah sudah lama niki kegiatannya. Kegiatannya dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan 4 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan itu berbeda materinya nanti. Kalau pertemuan pertama itu tentang kehamilan, pertemuan kedua tentang persalinan, pertemuan ketiga tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kehamilan, dan pertemuan keempat ke perawatan bayi baru lahir. Niki ada yang hamil baru pertama kali? Baru pertama ya. Apalagi ibu hamil yang pertama sangat-sangat perlu Niki mengikuti kelas-kelas seperti Niki. Di samping ibu-ibu juga sudah mendapat buku kesehatan ibu dan anak di Puskesmas, baik di Puskesmas membantu buku KIA buku kesehatan ibu dan anak merupakan pedoman untuk ibu dari masa kehamilan nanti sampai anak umur 5 tahun Nike dipakai bukunya Nike dibaca-baca. Ibu bawa mungkin? Ada yang bawa? Nike dibaca-baca, Nike banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dan apa yang ada di buku KIA nanti yang sampaikan Nike sama ibu-ibu yang hamil pertama sudah baca-baca bukunya? Sudah. Kapan dapat bukunya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan ampun sampai bertahap bacanya sekarang tentang kehamilan dulu, nanti kalau misalnya sudah mendekati kehamilan sudah besar
mendekati persalinan itu ada juga tentang tanda-tanda persalinan, bahaya-bahaya kayak Nike tentang pengantar sedikit tentang kelas ibu hamil. Nah, sasarannya sudah tentu ibu-ibu yang dalam keadaan hamil. Kalaupun ada nanti suami atau keluarga yang bisa mengikuti dados sareng. Nike tadi tentang kelas ibu hamil. Nah, mungkin karena Niki baru pertama kali semuanya ibu-ibu hamilnya, kecuali Bu Kader udah dapat ikut. Ya, Niki yang lain yang ibu-ibu hamilnya baru pertama kali mungkin mengikuti pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama Napi yang sampaikan tadi tentang apa? Tentang Napi Bu? Tentang kehamilan. Pertemuan pertama tentang kehamilan. Kita bahas pertemuan pertama, nanti di akhir pertemuan Nike wenten kegiatan fisik, kegiatan senam hamil atau kalau ada kesempatan teman tiang yang sudah bersertifikasi yoga nanti bisa mengisi dengan yoga untuk prenatal yoga untuk ibu hamil. Tetapi mungkin raganya beralangan karena ada lomba senam, raganya ikut lomba senam di Gianyar tidak bisa hadir. Nah, mulai kehamilan yang sampaikan ini kehamilan yang normal. Kehamilan itu di mana masa terdapat janin di dalam rahim ibu-ibu. Di dalam rahim ibu yang sebelumnya dimulai dengan pembuahan. Jadi pembuahan ibu-ibu mungkin pada saat SMP, SMA dapat pelajaran pembuahan itu di mana pertemuan antara sperma dari seorang laki-laki dengan sel telur dari seorang perempuan. Nike sudah lumrah pembuahan itu. Setelah Nike terjadilah pertumbuhan dari mutika namanya, kemudian menjadi janin tumbuh dan berkembang menjadi bayi Nike selama 9 bulan di dalam rahim ibu-ibu 9 bulan atau kalau hitungan minggu Nike 40 minggu. Nike yang disebut dengan kehamilan, kehamilan normal. Nah, kalau kehamilan Nike di masa kehamilan Nike dibagi menjadi 3 semester. Ibu udah pintar 3 semester. Trimester pertama, kedua dan ketiga. Trimester pertama unin dari umur kehamilan berapa? 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua Nike dari di atas 3 bulan sampai 6 bulan. Trimester ketiga dari kehamilan 7 bulan ke atas 7 bulan sampai menjelang persalinan. Nike yang disebut dengan trimester ketiga. Ibu sudah terkir. Nah, mungkin yang lanjutkan dengan tanda-tanda hamil. Tanda-tanda hamil karena ibu-ibu yang sudah merasakan sendiri apa tanda-tandanya ibu kalau misalnya ibu sudah bisa dikatakan hamil. Telat datang bulan sudah pasti. Telat datang bulan kalau sudah dengan pemeriksaan tes swab kalau dinyatakan positif, jika ibu sudah bisa dikatakan hamil, tapi ini tandanya belum pasti kehamilan. Kalau baru positif mantan, itu termasuk tanda-tanda belum pasti kehamilan. Nanti kalau tanda-tanda pasti ibu sudah dikatakan hamil, kalau ibu sudah merasakan gerakan bayi, ibu yang merasakan gerakan bayinya, kalau dengan pemeriksaan ibu misalnya periksa di dokter, di bidan, sudah didengarkan denyut jantung bayinya, jika ibu sudah dikatakan dengan tanda pasti kehamilan. Ke tanda-tanda kehamilan. Makin lanjut tentang keluhan-keluhan. Tadi kan tanda-tanda, makin keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan pada ibu hamil muda, ibu kan sudah lewat nih trimester pertama sudah semua lewat. Ibu sudah berapa bulan?
sudah 5 nih, sudah lewat trimester pertama nih. Nah, pada saat trimester pertama, napi keluhan-keluhan yang ibu rasakan. Muntah. Mual sampai muntah? Ya. Ya, muntah. Terus napi malah pusing, gak enak badan nih, lemes. Ada yang lemes? Ada. Ini di trimester pertama nih. Nah, keluhan-keluhan nike masih sifatnya fisiologis nih. Ibu-ibu masih sifatnya fisiologis nike karena terjadi peningkatan hormon kehamilan. Hormon kehamilan nike yang menyebabkan keluhan-keluhan seperti yang ibu-ibu rasakan tadi, seperti yang ibu-ibu alami, ada mual, bahkan ada sampai muntah, tetapi nike beragam, tidak sama. Ibu niki sarang ibu beda, ada yang keras mualnya, ada yang sampai muntah, ada yang sampai tidak bisa makan sama sekali, kan? Nike semua karena peningkatan hormon kehamilan, dan sifatnya masih wajar, masih fisiologis. Selama tidak kalau misalnya muntah terus menerus, tidak bisa ada asupan gizi, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu, nike perlu pemeriksaan lanjutan. Nike tentang keluhan-keluhan pada trimester pertama. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang 7 bulan ke atas? Sudah? Ibu berapa bulan? Nah, apa yang dirasakan keluhan-keluhannya udah semakin membesar umur kehamilannya? Capek, Pegel di bagian punggung, pinggangnya yang di bawah tuh pinggul. Ya. Terus apa lagi? sama bagian bawah. Perut? Ya. Terasa nyeri? Ya. Sakit? Ya. Nggih. Akhir-akhir ini nyeri. Ya. Nike yang ibu rasakan. Terus ibu? Cuma agak sesak aja. Sesak, karena perut mau semakin membesar. Ibu udah berapa bulan? 5 bulan baru. Nah, keluhan-keluhan ibu hamil yang sudah besar 7 bulan ke atas, Nike seperti yang ibu rasakan, keluhannya nyeri di pinggul, terus nyeri di sisian. Nike juga sifatnya masih fisiologis, ibu. Nah, nyeri di pinggul, Nike di pinggang karena beban perut yang semakin membesar, Nike yang menyebabkan nyeri di pinggul, di pinggang, katanya. Kalau nyeri di bagian di perut bagian bawah di depan, Nike juga fisiologis masih, karena Nike terjadi penekanan bagian kepala bayi, kepala bayi. Misalnya yang posisinya normal kan kepala di bawah, Nike yang mendesak bergerak, Nike nanti mendesak kandung kencing, bisa ibu merasakan pingin kencing dan nyeri di sisi Nike, di perut bagian bawah. Nike penyebabnya, Nike juga masih sifatnya fisiologis. Nike keluhannya ibu agak sesak, Nah, agak sesak Nike karena terjadi perut yang semakin membesar, apalagi ibu misalnya selesai urusan ngajeng Nike misalnya, Nike semakin terdesak karena perbatasan antara perut dan dada dan perut Nike, Bu, yang disebut dengan diafragma namanya, kalau di medis. Nike yang kedesak. Nah, piarane tongso Nike yang menyebabkan ibu sesak. Nike juga masih fisiologis. Asal cara mengatasinya nanti kalau tiduran bantalnya ditinggikan, Nike keluhan-keluhan untuk ibu hamil yang sudah besar. Terus ada kram di kaki. Ada merasakan kram Nike apa? Biulan. Nah, pernahnya Nike juga sering terjadi pada ibu hamil yang trimester 2 ketiga. Nike terjadi karena pembagian kalsium dari ibu ke bayi, Nike yang menyebabkan kram. Cara mengatasinya bisa dengan selonjorkan kaki, di massage sedikit, pijat-pijat Nike. Terus lebih banyak minum air putih. Ya, kalau dengan suplemen kan di puskesmas, di tempat ibu periksa, di dokter atau di bidan, mungkin ibu sudah dikasih kalsium, untuk pemenuhan asupan kalsium.
Terus bengkak di kaki, ada yang kakinya bengkak? Enggak ya? Ya, tidak semua ibu-ibu yang mengalami kaki bengkak. Ya, ada juga yang baru di trimester kedua sudah ada yang bengkak, itu yang disebut dengan udim. Ya. Udim kalau tidak disertai dengan tensi tinggi, karena darah ibu normal-normal saja, itu tidak masalah. Ya. Kalau kaki bengkak, terus ada di muka, wajah, tangan juga bengkak, disertai dengan tensi ibu tinggi, hasil pemeriksaannya nih. Kemudian ada pemeriksaan labnya protein namanya, yang diperiksa urin ibu di lab waktu ibu periksa nih ada positif nih baru bermasalah nih. Ya, nih yang perlu diwaspadai supaya nanti tidak sampai terjadi preeklamsi namanya nih, kejang-kejang di masa kehamilan atau persalinan. Sementara niki hasil pemeriksaan ibu normal nih, baru normal ya. Tensi yang pertama tensi niki denyut jantung bayi, jantung yang ibu rasakan gerakan bayinya. Ada juga yang keluhannya sampai keputihan, betul yang keputihan sudah kan sudah periksa lab. Sudah. Ada yang namanya penyakit sifilis, penyakit menular seksual nih hasilnya normal, non reaktif. Ya, non reaktif. Tapi waktu awalnya tuh sih takut karena kehamilan pertama dan kedua nggak ada keputihan, tapi kehamilan ketiga ini agak kaget ada keputihan. Ya, waktu periksa di puskesmas kan sudah dijelaskan hasilnya negatif atau non reaktif, artinya nih keputihannya masih dalam batas wajar. Keputihan yang seperti lendir telur putih telur tidak ada bau, tidak ada gatel tidak ada warnanya kuning kehijau-hijauan. Ya, nike masih juga sifatnya fisiologis kalau keputihan nike juga karena peningkatan hormon kehamilan. Keputihan, wenten juga yang sampai wasir atau ambeien. Nggak ada keluhan-keluhan pada ibu hamil yang masih trimester pertama dan trimester ketiga. Bisa lanjut Niki? Bisa. Kalau wenten yang mau ditanyakan atau sharing pengalaman misalnya yang ibu rasakan, dados langsung sampaikan sebatas yang bisa jawab yang jawab. Terus makin lanjut dengan perubahan fisik ibu hamil. Perubahan fisik ibu hamil itu perubahan di dalam tubuh ibu-ibu. Di dalam tubuh ibu-ibu seperti misalnya napi yang berubah, yang ibu rasakan berubah di tubuh ibu. Payudara membesar, salah satunya payudara membesar, terus kelihatan pembuluh-pembuluh darahnya, terus putingnya hitam, terus yang di luarnya yang disebut dengan areola mama semakin menghitam. Nah, perubahan pada payudara. Lagi yang ibu rasakan berubah, peningkatan berat badan ada. Ya, berat badan wajib meningkat wajib meningkat per bulannya semakin besar perut semakin meningkat berat badannya karena berdua kan makin ibu sama bayinya otomatis berat badannya meningkat harus tidak boleh ibu yang dalam keadaan hamil berat badannya menurun masalah berarti asupan gizinya kurang bagus ya. Terus apalagi ada perubahan pada kulit, ada pigmentasi kulit misalnya, ada yang sampai plek-plek, enggak ya? Yang lihat ibu-ibu biasa-biasa aja, tidak seperti ada juga Bu, seperti teman tiang sendiri Niki bidan sampai ke sininya hitam, jerawat banyak. Kalau gatel itu gimana normal? Gatelnya sifatnya yang gimana gatelnya nih? Misalnya Di daerah apa? Di bokong, di pantat itu. Di bokong sama atau selangkang itu misalkan berkeringat. Kalau gatel kayak dia merah-merah. Iya, warna merah itu.
Nah, nike mungkin karena gini, karena lembab, karena lembab. Terus untuk mengatasinya nike, usahakan biar selalu dalam keadaan kering, Bu, nggih. Misalnya kalau habis kencing cebok, keringkan, keringkan, pakai tisu apa pakai anduk, nggih. Pokoknya upayakan jangan sampai lembab di daerah nike. Nggih. Kalau penggunaan salep itu boleh? Penggunaan salep nike kurang gini, Bu, kalau pakai salep. Kalau misalnya sampai yang ada aja garis-garis sampai merah-merah kayak pulau-pulau nike baru gini pakai salep. Kalau nike atasi dengan menjaga kelembaban nanti. Biar tidak lembab, biar tidak nike tumbuh jamur-jamur kayak di gini di selangkangan misalnya nike. Usahakan nike dah kalau misalnya berkeringat ya cepet cebok, cepet keringkan. Kalau di rumah kalau pemakaian celana dalam nike yang bagus apa yuk yang bagus? Yang bahannya keringat. bahannya dari katun. Yang dari katun, yang menyerap keringat pokoknya usahakan nike sesering mungkin ganti pakaian dalam yang ada keluhan seperti nike maksudnya yang ada keringetan sampai gatal-gatal nike. Itu nggak bahaya ya? Dan dulu kan sudah periksa lab sipilis, udah kan nggak masalah. Nike karena lembab aja karena keringetannya. Kalau misalnya pakai salep itu boleh untuk hamil? Pakai salep udah di luar boleh, tapi kalau misalnya yang seperti ibu keluhkan itu nggak usah pakai salep, jaga kelembabannya mantap. Kalau udah yang sampai keras sampai ada kayak pulau-pulau merah-merah atau pas ibu periksa biasanya kemana periksanya? Ke Klinik kan dokter SPOG. Nah, ke dokter SPOG nih kesampaikan keluhan ibu. Apa mungkin dikonsulkan ke dokter penyakit kulit kan? Kalau misalnya keluhannya banget, gatalnya besing hidang nahan sampai luka-luka kan pas ibu periksa sampaikan ke dokter yang ibu memeriksa biar bisa kalau misalnya perlu ke dokter kulit apa nike perubahan-perubahan pada ibu hamil wonten yang ditanyakan ibu yang lain selain iki Bu wonten yang lanjut sedikit tentang tadi kan perubahan secara fisik di dalam tubuh kita kalau perubahan mental atau psikologis. Nah, apalagi itu yang hamil pertama baru menikah. Iya. Ya, apalagi baru menikah. Bagaimana perasaan secara emosionalnya nih? Ini cepat baperan kayak gitu tuh. Iya. Dikit-dikit udah. Ya, itu wajar ya, karena Nike juga karena peningkatan hormon kehamilan ya bisa cepat tersinggung, terus cepat marah, apalagi kalau capek. Terus Nike harus ada dukungan dari suami atau keluarga ya. Harus suami yang kalau dekat kan suami dia ibu tinggal dengan mertua Ini kan di desa sana apalagi gitu ya menjaga diri suami ya harus karena keadaannya ke ibu ya terus untuk kehamilannya perlu dukungan dari suami dan keluarga ibu mungkin kan karena nak nyentani kan sudah perhatiannya sudah bagus apalagi itu sudah bisa dalam keadaan hamil seperti sensitif benten kan sensitif terus cemas ada yang cemas apalagi hamil pertama itu ketiga ya ketiga ibu keberapa Bu? Ketiga juga ada perasaan cemas was-was ada apalagi yang pertama itu lahir normal Pak sesar nah apalagi yang tepat
kalau kita pasti ada aja perasaan cemas nih, memikirkan bagaimana bayinya dalam kandungan, apalagi yang masih punya cewek saja, kalau dibagi itu pasti kan. Oke, jadi ke semua karena peningkatan hormon kehamilan juga Bu. Oke. Bu mau nanya, kalau misalnya kita kayak stres gitu, apa pengaruh ke kehamilan? Kalau pikiran stres ada pengaruhnya ke kehamilan Ibu, perkembangan bayinya. Kenapa stres? Kan karena anak masih kecil-kecil 2 gitu kan. Kadang suami juga bermasalah kan, kita jadinya stres sendiri, nggak ada penyalur, nggak bisa diajak curhat. Nah, Nike ada pengaruhnya ke bayi Ibu. Nah itu solusinya seperti Nike dah mencari teman curhat, suami. Ya misalnya semua rakyat, suami, anak, semua bikin masalah gitu. Nggak ada tempat untuk bercerita. Kadang-kadang nangis sendiri. Ya, takut. bisa gini Bu, dengan ya teriak-teriak, misalnya bisa dengan ya keluarkan, misalnya dengan menangis, tapi jangan dilihat sama anak-anak ya, biar tak bagus nih. Terus usahakan gimana caranya biar tak pengaruhnya ke bayi sampai raga stres, terus bayinya kan juga ikut merasakan. Usahakan pada saat keadaan hamil, karena ibu masalahnya seperti ini ya bisa ke, kalau misalnya suami juga buat masalah, bisa ke keluarga lain, ke orang tua, saudara ibu enten jauh. Itu tapi saya orangnya nggak tahu kan? Jangan. Karena masih mikirin mereka punya masalah, saya punya masalah, kayak gitu masih dipendam. Tapi kadang-kadang mikir terus nah itu yang nggak bagus Bu, dipendam benar ya. Keluarkan dari misalnya periksa di bidang di dokter, bisa disampaikan gininya, keluh kesahnya kan, apalagi di bidang itu bisa banget apa namanya sharing. Ampunan dipendam nanti ini sendiri nanti. Tapi Obi cepat-cepat USG biar tahu sehat ya, masih lama, masih tenangin diri gitu. Itu ibu sudah bisa, artinya mengendalikan stres itu dengan sudah menenangkan diri sendiri. Kalau ada keluarga dekat, teman dekat, misalnya kok bisa biar ada curhat yang ibu percayai maksudnya. Terus enten balik. Nah, lanjut sekarang hal-hal yang harus diperhatikan pada ibu hamil. Dibagi ibu hamil yang kedua, ketiga sudah berpengalaman ya. Ibu hamil yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan pertama apa? Ibu makanan ya. Pertama yang diperhatikan makanan, gizi ibu hamilnya nih. Gizi ibu hamil dengan gizi yang seimbang ya. Gizi seimbang dengan menu yang bervariasi ya. Kalau gizi seimbang itu harus ada karbohidrat, protein ya, serat ya, dari sayur, buah-buahan. Kalau protein itu bisa dari telur, daging ya, apalagi ikan laut. Nah, ini gizi seimbang, kemudian bisa ibu lengkapi dengan minum susu ya, susu untuk ibu hamil. Atau apa nih yuk, PMT yuk? Ya, PMT, biskuit dalam bentuk biskuit. Pakai snack. Snack niki memang khusus diformulasikan untuk ibu hamil. Kemudian di samping makanan yang harus diperhatikan juga istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu juga untuk hubungannya dengan kadar HB atau kadar hemoglobin yang ibu waktu periksa lab di puskesmas. Ada yang kadar HB-nya dumun kurang dari 11? Saya Berapa? 9,5. 9,5. 9,5 nih sudah termasuk ibu anemia ringan ya.
ibu hamil dengan anemia ringan. Kemarin waktu hasilnya segitu udah dikasih KI atau saran-saran waktu Nike sudah makan daging proteinnya daging, telur, ikan laut. Nike bisa dari protein hewani, kalau protein nabati kan bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Nike proteinnya yang untuk cepat meningkatkan kadar hemoglobin. Terus kalau dari sayuran itu sudah sayuran yang berwarna hijau, terus apa lagi? Udah minum susu? susu belum. Waktu ini sempat tapi Jangan apalagi ibu dalam keadaan kadar hati rendah, Nah susunya Nike kan sudah diformulasikan memang khusus untuk ibu hamil. Nike yang membantu, sudah lengkap lah kadar proteinnya, ada karbonnya, ada seratnya, ada lagi AA, DHA, kan di susu Nike. Susu apa ini? Nah apalagi Prenadian sudah bagus Nike. Lanjutkan nanti kan 3 bulan lagi dievaluasi. 3 bulan. Bulan apa disuruh? Cek lah ulang, cek habis ulang. Lagi sebulan ini ya. Jangan bilang nggak dikasih tahu. Saya ceknya baru minggu ini. Oh minggu ini. Ya. Terus perkiraan persalinannya kapan? Bulan Juli. Juli. Iya. Berarti kemarin tuh Maret. Iya. Maret, April, Mei, Juni. Sudah, nanti harus periksa lagi biar tahu. Bulan depan jadinya ya. Enggak, sebulan. Sebulan sebelum melahirkan. Sebulan sebelum melahirkan. Di trimester ketiga nanti ulang periksa ya. Jangan dekat-dekatnya sekali. Sebulan sebelum melahirkan biar tahu ibu sudah naik apa enggak kadar hatinya karena sudah mendekati persalinan ya. Periksa lagi dengan ikuti saran-saran yang disampaikan ke saya tadi yang sampaikan makannya dengan gizi menu seimbang. Usahakan biar bervariasi biar tidak bosan. Mungkin misalnya daging, besok apa telur, apa ikan laut itu bagus. Kalau nggak bisa makan daging, Nggak bisa makan daging kan bisa diganti telur, proteinnya telur atau ikan laut bagus nih ke proteinnya. soalnya melihat daging Selama ini nggak pernah makan daging. selama hamil nggak mau daging ayam nggak. Apa gini karena hidangnya dumun. Mungkin hamil sekarang sih gitu nggak suka makan daging, lihat daging-dagingan nggak bisa. Terus tapi ganti dengan telur dah? Iya, Iya. waktu nanya ke bidan sih dibilang itu minimal makan 2 telur rebus. Oh iya, 2 telur rebus. Sama sayur, itu aja sih. Iya, sayur. Terus itu dah susunya. Iya, kalau sempat minum susu, tapi akhir-akhir ini kalau minum susu jadinya mual, terus nafsu makannya berkurang, sempat turun berat badannya. turun. Terus yang stop susunya Yang penting makannya ya. Kadar hatinya berapa waktu itu? 11 karena sempat pilek yang sekarang belum rasa. Bulan nanti ya? Iya. Bulan itu kan sudah bagus, batas minimal. Ke makanan yang perlu diperhatikan, kemudian istirahat. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian periksa kandungan secara teratur sudah pasti, Bu. Terus menjaga kebersihan diri juga sudah apa namanya, kalau sudah hamil juga sudah. Ibu kalau misalnya capek itu santai, bisa selonjorin kakinya nggak apa-apa. Nah itu tadi kan hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga hal-hal yang harus dihindari ibu-ibu dalam keadaan hamil, apa yang gini yang harus dihindari. Dalam keadaan hamil ibu-ibu yang harus dihindari apa? Bekerja berat ya. Ya bekerja berat, mungkin ibu-ibu makin bekerja berat ya. Paling ibu-ibu kalau nggak bekerja di tempat kerja ya di rumah ya mengurus pekerjaan rumah tangga itu kan masih wajar kan itu malah perlu kalau sudah hamil yang agak besar kan malah aktivitas yang perlu gitu.
asal jangan yang berat. Minum minuman beralkohol jangan. Terus merokok itu kan tidak mungkin budaya kita lah. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi sedikit saja Bu tentang P4K. P4K ibu-ibu di buku karyanya ada stiker yang seperti niki. Ada, sampun ditulisin. Ibu yang sudah trimester ketiga itu ditulisin ditulisin kemudian ditempel di rumah ibu di tempat yang mudah dilihat. Terus yang isinya nike kan nama ibu, kemudian tanggal taksiran persalinannya, nike kan ibu-ibu tahu di tempat periksa ya, nike ditulisin dengan huruf kapital yang jelas di stiker nike. Mana stiker di buku karyanya ada. Coba bisa banget. Kemudian ada tempat dan penolong persalinan itu ditulis, tempatnya di mana ibu rencana melahirkan itu ditulis, apa di rumah sakit, di bidan, di klinik itu ditulis nama rumah sakitnya, kemudian yang menolong ditulis nih ke nama yang menolong, misalnya dokter, misalnya nama dokternya ditulis dokter siapa, misalnya dokter Lydia, dokter siapa, SPOI, atau misalnya mau rencana di bidan siapa, kita ditulis nama. Kemudian tempat persalinan kasih ke rumah sakit tidak. Nah, makin pendamping persalinan. Siapa yang ibu rencanakan untuk mendampingi ibu pada saat bersalin, jika ditulis namanya ya. Kalau misalnya suami, nama suaminya ditulis. Kemudian kalau keluarga, nama keluarganya siapa, misalnya kakak kandung, misalnya ibunya yang masih muda, mungkin masih energi. Kemudian transportasi yang digunakan nanti pada saat ibu menjelang persalinan ke tempat bersalin itu menggunakan api kendaraan roda 4, misalnya roda 2, milik siapa, itu milik pribadi, milik sendiri, dan ditulis teriki. Nah, dan yang paling penting mungkin ibu harus menyiapkan calon pendonor darah calon pendonor darah, apalagi ibu-ibu yang rencana melahirkan sesar, misalnya karena indikasi harus melahirkan dengan operasi, mungkin harus sudah menyiapkan tentang calon pendonor darah. Jika ditulis deriki namanya sama nomor HP-nya. Jika setelah ditulisin semua niki ditempel di di rumah ibu di angkul-angkul boleh, di depan pintu boleh. Semua penulis P4K perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Dengan berencana itu diisi niki yang ditanya-tanya niki ditulisin ditempel. Father kan udah tahu ya. Oh yang kemarin Itu tentang P4K. Kemudian sepertinya materi tentang kehamilan sudah habis sampai niki. Kalau bentar kalian yang ditanyakan ada yang ditanyakan? Ada? Dan kandungan umur 5 bulan. Terus kalau sampai tiang udah keponaan umur beratnya ini kok mau 10 lebih dari 10 menit yang gendong terasa nyeri. Itu nike harus yang harus dihindari. Mengangkat berat nike Saya nike bekerja terlalu lama nike menyebabkan risikonya. Gini bekerja duduk. Enggak, tiang kan habis punya pelabuhan di Grio, kan kerja lah. Kita cocok cucu Nike istirahat. Solusinya kan harus istirahat. Kalau yang Niki mengangkat beban Nike lebih dari 10 kilo kan sudah tak boleh dalam keadaan hamil. Kangkang gini, tapi biasanya Nike di bangku. Karena kita dalam keadaan hamil. Tapi kan kenapi
setelah kan dia mengeluh lah sama mertua, dia tenidam balik kan enten lembah. istirahat ya mau udah kayak Nah, Nike apalagi udah ibu yang merasakan sendiri nggih. Misalnya ngangkat ponaan Nike terus merasa sakit, pastilah Nike Bu. Nike yang harus dihindari nggih. Hal yang harus dihindari nggih. 10 kilo Nike sudah berat bagi kita dalam keadaan hamil. Apalagi ibu bodinya kecil gitu nggih. Sampurna nggih. Beri pengertian Nike misalnya orang tuanya si ponaannya Nike kan kita dalam keadaan hamil biar nggak kenapa. Mungkin ya di pangku kayak gitu. Intinya komunikasi. Kalau orang ngerti pasti orang dalam keadaan hamil nggak mungkin gendong anak di atas 10 kilo kan. Tiang sendiri juga punya menantu hamil, terus cucu tiang yang penuh beratnya itu tuh 19 kilo. Nggak berani dia gini. Ya paling kita raganya duduk ya di sampingnya aja duduk. Ngabin pun karena udah perutnya udah besar. Nah, gitu. Yang penting komunikasi ya, gitu. Di geria gitu. Yang ke wenten mah ibu wenten ada lagi. Baca-baca bukunya nih. Nanti ingat periksa HB ulang karena HB-nya rendah. Ibu kan normal ini. Ibu normal. HB-nya? Nggih. Ke niki manten adiknya mungkin gini apa ngajengnya mungkin masih kurang. Waktu ngidam itu sampai opname saya. Oh, kan kaki. Nggak bisa makan minum. Artinya mualnya keras sekali. Hiperemesis berarti ya. Kalau minum obat juga nggak masuk. Mungkin setelah lewat trimester pertama pun gini mendingan mimpus teman. Iya. Ya anak masuk. Sekarang masih gini makannya mici dulu, milah. Padahal waktu saya gini bajang itu 5 kali saya makan Bu, 62 berat badannya sampai turun jadi 55 kilo. Oh iya, turun karena itu udah hiperemesis, nggak bisa masuk makanan itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah stabil ke kondisinya seperti makin digenjot jadinya makannya nih apa pinginnya, dan yang penting sehat ya. Ada itu dah tadi karbohidrat, protein, serat, biasakan makin minum susu apalagi kadar hamilnya masih rendah gitu. Nanti biar bisa pas ulang nikah bisa di atas 11 jadi menjelang persalinan gitu. Apa yang maunya bilang ya sama suami ya, nanti sama ini misalnya orang tua kan apa pengen ya. Benten mana? Nggak ada nih. Kalau tan wenten yang ditanyakan materi kehamilan itu cukup segitu. Nanti materi kedua itu disampaikan bulan depan pada pertemuan kedua. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa hadir ya. Ibu mungkin bisa hadir yang untuk kedua kalinya. Bumi ibu hamil yang